Baik, perkenalkan nama saya Imran dengan NIM J1121146. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sanitasi dasar masyarakat pesisir dan kepulauan. Simak video berikut ini. Menurut Suparlan yang dikutip dalam Jurnal Poltekkes Yogyakarta, sanitasi adalah suatu upaya mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik sehingga munculnya penyakit yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Nah, sementara itu, menurut Endang Marianti, DKK dalam bukunya yang berjudul Faktor Pemicu Terjadi Diare Berdasarkan kepada Sanitasi Lingkungan, pengertian sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Dengan kata lain, sanitasi menyangkut upaya pengendalian yang dilakukan di semua faktor lingkungan fisik manusia seperti air, kelembaban udara, suhu, tanah, angin, rumah, dan benda mati lainnya. Sebab lingkungan yang buruk berpotensi memberikan efek negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 1,7 miliar orang masih belum memiliki layanan sanitasi dasar seperti toilet atau jamban pribadi. Dari jumlah tersebut, 494 juta orang masih buang air besar di tempat terbuka, misal di solokan, di balik semak-semak, atau di sungai. Tak hanya itu, sekitar 10% populasi dunia diperkirakan masih mengkonsumsi makanan yang diairi oleh air limbah. WHO menyebut dampak negatif dari sanitasi buruk yakni mengurangi kesejahteraan manusia, berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi, meningkatnya potensi pelecehan seksual, dan kehilangan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendidikan. Terlebih, sanitasi berisiko meningkatkan potensi penularan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, infeksi cacing usus, dan polio. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai jamban dan kriteria jamban sehat. Nah, berbicara tentang jamban, jamban adalah pengumpulan kotoran manusia di suatu tempat sehingga tidak menyebabkan bibit penyakit yang ada pada kotoran manusia dan mengganggu estetika. Jamban sehat secara prinsip harus mampu memutuskan hubungan antara tinja dan lingkungan. Sebuah jamban dikategorikan sehat jika yang pertama yaitu mencegah kontaminasi ke badan air, yang kedua mencegah kontak antara manusia dan tinja, yang ketiga membuat tinja tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta binatang lainnya, yang keempat mencegah bau yang tidak sedap. Yang kelima, konstruksi duduknya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Secara konstruksi, kriteria dalam prakteknya mempunyai banyak bentuk pilihan, tergantung jenis material penyusun maupun bentuk konstruksi jamban. Pada prinsipnya, bangunan jamban dibagi menjadi 4 bagian utama: bangunan bagian atas atau rumah jamban, bangunan bagian tengah atau slab atau duduk jamban, serta bangunan bagian bawah yang dinamakan yaitu penampung tinja. Nah, yang pertama rumah jamban atau bangunan bagian atas. Bangunan bagian atas bangunan jamban terdiri dari atap, rangka, dan dinding. Dalam prakteknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Beberapa pertimbangan pada bagian ini antara lain: yang pertama, sirkulasi udara yang cukup; yang kedua, bangunan mampu menghindarkan pengguna terlihat dari luar; yang ketiga, bangunan dapat meminimalkan gangguan cuaca atau baik musim panas maupun musim hujan; yang keempat yaitu kemudahan akses di malam hari; yang kelima, disarankan untuk menggunakan bahan lokal; yang keenam, ketersediaan fasilitas penampungan air dan tempat sabun untuk cuci tangan; yang kedua yaitu slab atau dudukan jamban. Bangunan bagian tengah. Slab berfungsi sebagai penutup sumur tinja dan dilengkapi dengan tempat berpijak. Pada jamban cemplung, slab dilengkapi dengan penutup, sedangkan pada kondisi jamban berbentuk bowl atau leher angsa, fungsi penutup ini digantikan oleh keberadaan air yang secara otomatis tertinggal di dalamnya. Slab dibuat dari bahan yang cukup kuat untuk menopang penggunaannya. Bahan-bahan yang digunakan harus tahan lama dan mudah dibersihkan, seperti kayu, beton, bambu dengan tanah liat, pasangan bata, dan sebagainya. Selain slab, pada bagian ini juga dilengkapi dengan abu atau air. Penaburan sedikit abu ke dalam sumur tinja setelah digunakan akan mengurangi bau dan kelembaban dan membuatnya tidak menarik bagi lalat untuk berkembang biak.
Sedangkan air dan sabun digunakan untuk cuci tangan. Pertimbangan untuk bangunan bagian tengah yang pertama yaitu terdapat penutup pada lubang sebagai pelindung terhadap gangguan serangga atau binatang lain. Yang kedua, dudukan jamban dibuat harus mempertimbangkan faktor keamanan atau menghindari licin, runtuh atau terperosok. Yang ketiga, bangunan dapat melindungi dari kemungkinan timbulnya bau. Yang keempat, mudah dibersihkan dan tersedia ventilasi udara yang cukup. Nah, kemudian ketiga yaitu penampungan tinja atau bangunan bagian bawah. Penampungan tinja adalah lubang di bawah tanah, dapat berbentuk persegi, lingkaran, bundar atau yang lainnya. Kedalaman tergantung pada kondisi tanah dan permukaan air tanah di musim hujan. Pada tanah yang kurang stabil, penampung tinja harus dilapisi seluruhnya atau sebagian dengan bahan penguat seperti anyaman bambu, batu bata, ring beton, dan lain-lain. Nah, pertimbangan untuk bangunan bagian bawah antara lain. Yang pertama yaitu daya resap tanah atau jenis tanah. Yang kedua, kepadatan penduduk atau ketersediaan lahan. Yang ketiga, ketinggian muka air tanah. Yang keempat, jenis bangunan, jarak bangunan dan kemiringan letak bangunan terhadap sumber air minum lebih baik di atas 10 meter. Yang kelima, umur pakai atau kemungkinan pengurusan kedalaman lubang atau kapasitas. Yang keenam, diutamakan dapat menggunakan bahan lokal. Yang ketujuh, bangunan yang permanen dilengkapi dengan manhole. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai PHBS. PHBS adalah sebuah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. PHBS adalah perilaku yang harus dipraktikkan secara terus-menerus agar menjadi suatu pola kebiasaan. PHBS dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup serta ketahanan dari serangan berbagai penyakit. Maka dari itu, penting untuk mengaplikasikannya dimanapun Anda berada. Keterlibatan seluruh anggota keluarga juga diutamakan agar tercipta suasana yang mendukung bagi terbentuknya pola perilaku hidup bersih dan sehat. Manfaat PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, secara umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat sadar dan dapat mencegah serta mengantisipasi atau menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang mungkin muncul. Selain itu, dengan menerapkan dan mempraktikkan PHBS, masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Dalam implementasiannya, bermanfaatan PHBS ini dapat diterapkan di berbagai area seperti sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai TPS dan kriteria TPS yang baik. TPS adalah tempat penampungan sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reus, recycle, hingga TPA. TPS harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut. Yang pertama, luas TPS sampai dengan 200 meter. Yang kedua, tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah. Sampah organik, non-organik, kertas, B3, dan residu. Yang ketiga, jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen. Yang keempat, luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan. Yang kelima, lokasinya mudah diakses. Yang keenam, tidak mencemari lingkungan. Yang ketujuh, penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas. Dan yang ke-8 yaitu memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai air bersih dan kriteria air bersih. Secara umum, air bersih dapat dipahami sebagai salah satu jenis sumber daya alam berwujud air yang memiliki kualitas yang baik dan bisa digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti makan hingga sanitasi. Sementara itu, WHO sebagai organisasi kesehatan internasional menyatakan bahwa air bersih merupakan air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan domestik, mulai dari konsumsi, air minum, dan tentunya persiapan makanan. Kriteria air bersih yang pertama, tidak berwarna, kedua, tidak memiliki rasa, yang ketiga, tidak memiliki bau, yang keempat, tidak terasa lengket setelah digunakan.
Yang kelima yaitu memiliki pH netral. Yang keenam tidak mengandung bakteri. Yang ketujuh tidak mengandung debu, pasir, tanah, dan sedimen lainnya. Nah, manfaat air bersih yang pertama dapat memenuhi cairan dalam tubuh. Yang kedua, membantu kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, irigasi pertanian. Yang keempat, menjaga ekosistem lingkungan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai air minum dan kriteria air yang layak diminum. Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia dan aman diminum. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Kriteria air minum yang layak dikonsumsi yang pertama yaitu 1. Tidak memiliki bau, warna, dan rasa. Yang kedua, tidak berada dalam suhu tinggi. Yang ketiga, tidak mengandung mikroorganisme berbahaya. Yang keempat, tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Yang kelima, memiliki pH di antara 6,5 sampai 8,5. Perkenalkan, nama saya Indah Nurwiyaningrum dengan NIM J1A1147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja karakteristik dari masyarakat pesisir dan juga kepulauan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video berikut. Nah, sebelum kita memasuki apa saja karakteristik pada masyarakat pesisir dan kepulauan, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari wilayah pesisir dan kepulauan. Nah, adapun wilayah pesisir diartikan sebagai wilayah di mana daratan berbatasan dengan lautan, yaitu batas ke arah daratan meliputi wilayah-wilayah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih terpengaruh oleh proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi garam. Sementara batas ke arah lautan adalah daerah yang terpengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Nah, adapun wilayah kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Nah, adapun masyarakat pesisir dan kepulauan didefinisikan sebagai masyarakat yang hidup dan menetap di kawasan pesisir dan laut. Salah satu karakteristik masyarakat pesisir adalah ketergantungan yang kuat terhadap lingkungan pesisir. Karakteristik masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Nah, adapun sifat dan karakteristik dari masyarakat pesisir adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan. Contohnya seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengelolaan hasil perikanan yang memang dominan dilakukan. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim, dan juga pasar. Yang ketiga, struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan masing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama. Dan yang terakhir, sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan, yang dimana nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencariannya adalah kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan. Baik, selain penjelasan mengenai sanitasi dasar masyarakat pesisir kepulauan,
serta karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Di sini saya, Fitranti Syarani, akan menjelaskan mengenai sanitasi dasar masyarakat pesisir kepulauan di Kelurahan Thalia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Simak video berikut ini. Sanitasi dasar dan PHBS yang berada pada masyarakat pesisir Kelurahan Thalia terdiri dari penggunaan air minum, penggunaan air bersih, cara pengolahan sampah, penggunaan saluran pembuangan air limbah, dan jamban atau WC, yang mana secara keseluruhan telah ditabulasi dengan presentasi yang berbeda-beda. Terdapat perbedaan cara pengolahan ataupun penggunaan dari kelima indikator tersebut. Misalnya pada penggunaan air bersih, bahwa sebagian besar masyarakat memiliki PDAM yang sudah difasilitasi dari pemerintah. Ada yang memakai sumur gali, serta ada juga yang memakai air bersih langsung dari mata air. Selain itu, sebagian kecil air minum yang digunakan berasal dari PDAM dan sebagian besar memakai air galon, sumur gali, serta mata air. Pada penggunaan SPAL, rata-rata penduduk memiliki SPAL dan sebagian besar memiliki kriteria SPAL yang baik. Selain itu juga, warga Kelurahan Thalia sebagian besar memiliki TPS atau tempat pembuangan sementara yang kriteria wadah TPS-nya baik dan secara keseluruhan warga Thalia memiliki jamban yang sehat. Berdasarkan hasil tersebut, serta beberapa poin penting yang dilontarkan oleh masyarakat, dapat disimpulkan beberapa indikator sanitasi dasar yang baik dan buruk pada masyarakat Kelurahan Thalia. Sanitasi dasar dan PHBS yang buruk di lingkungan masyarakat Kelurahan Thalia. Yang pertama, ada 2 keluarga yang sumber air bersihnya tidak memenuhi syarat kualitas fisik, 2 keluarga tidak membersihkan penampungan air seminggu sekali, 1 keluarga tidak memiliki septic tank, 4 keluarga tidak memiliki ventilasi pada kamar mandi, 7 keluarga memiliki toilet yang tidak bersih, licin dan berbau, 19 keluarga tidak memiliki penutup dan tidak kedap air pada tempat sampahnya. 19 keluarga menganggap bahwa TPS yang mereka miliki menghasilkan bau dan vektor lalat. 1 keluarga tidak mempunyai SPAL. 16 keluarga memiliki SPAL yang tidak kedap air dan tidak tertutup. Dan 12 keluarga tidak membersihkan saluran SPAL-nya seminggu sekali. Dan yang terakhir, sebagian kecil warga menganggap bahwa sanitasi dasar yang buruk tidak menyebabkan diare. Selanjutnya, sanitasi dasar dan PHBS yang baik di lingkungan masyarakat Kelurahan Thalia. Yakni yang pertama, 40 keluarga menggunakan jamban atau WC jenis leher angsa. Selanjutnya, 6 keluarga menggunakan air sumur, yang mana jarak sumurnya lebih dari 10 meter dari sumber pencemaran. Selanjutnya, 6 keluarga mempunyai cincin pada sumurnya dan lantainya kedap air. Kemudian 40 keluarga mencuci peralatan makan dan minumnya dengan sabun dan air bersih sebelum digunakan. Selanjutnya 32 keluarga mengonsumsi air minum dengan cara dimasak. Selanjutnya kebersihan penampungan air minum yakni dimiliki oleh keseluruh keluarga tersebut. Selanjutnya keadaan penyimpanan tempat air minum yakni bersih dan tertutup dimiliki oleh seluruh keluarga di Kelurahan Thalia tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan terhadap 40 keluarga di Kelurahan Thalia, cara penanggulangan dan intervensi untuk mengatasi masalah-masalah sanitasi dasar yang buruk di kelurahan tersebut adalah: yang pertama, edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak sanitasi dasar yang buruk, kemudian memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pemeliharaan sanitasi yang baik, kemudian edukasi dan pelatihan penggunaan ABT untuk basmi jentik nyamuk pada penampungan air, kemudian edukasi mengenai cara pembuatan ventilasi pada kamar mandi, kemudian edukasi mengenai pembagian tong sampah yakni organik, anorganik, B3 dan pembuatan tong sampah. Selain itu, mengacu pada Jurnal Internasional Indonesia yang ditulis oleh Murtiono dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengenai sanitasi dasar masyarakat pesisir Desa Penyengat, bahwa hal-hal penanggulangan sanitasi dasar yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat dapat membuat septic tank yang cocok digunakan untuk permukaan atau pemukiman yang berada di daerah perairan, yakni Tripcon S, di mana septic tank ini ditanam di dasar laut. Septic tank Tripcon S ini sangat membantu untuk tidak menimbulkan pencemaran seperti penggunaan saluran konvensional dengan menghadirkan septic tank vertikal dengan 3 pipa utama. Selanjutnya yakni saluran drainase yang langsung mengalir ke laut bisa digantikan dengan Rotating Biological Contractor atau RBC, yang merupakan suatu sistem pengendalian limbah cair dengan memakai metode unit pengendalian air limbah berotasi dengan pusat sumbu atau yang dapat digerakkan oleh motor drive system dan atau tiupan udara.
air drive system, diffuser yang dibenam dalam air limbah di bawah media. Keunggulan dari sistem pengolahan ini adalah operasional yang mudah, less energy, dan lumpur sisa yang dihasilkan lebih sedikit.